Ini soal tutorial nomor 14 yang belum kita sempat bahas di kelas. Senyawa amonia, etilamin, dietilamin, trietilamin memiliki pKb berturut-turut 4,74 untuk amonia, 3,19 untuk etilamin, dietilamin 3,02 dan trietilamin 3,25 pada 25 derajat Celcius. Karena kita tahu K itu dipengaruhi oleh temperatur. Jadi harus ada keterangan pada temperatur berapa. Yang pertama, tuliskan persamaan reaksi etilamin. Etilamin yang ini berarti ya. C2H5NH2 dalam air dan tentukan pasangan asam basa konjugat pada reaksi tersebut. Di sini etilamin bersifat sebagai basa. Taunya dari mana? Di sini kan ada data nilai pKb. Ya, berarti etilamin punya nilai Kb sebesar 10 pangkat min 3,19. Sebagai basa, berarti kalau di sini kan berkaitan dengan pasangan asam basa konjugasi, berarti berdasarkan asam basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry. Yang namanya basa berarti yang menerima proton. Etilamin ini sifatnya basa, berarti bereaksi dengan air yang sifatnya asam. Ya, air di sini sebagai sumber protonnya diberikan kepada etilamin C2H5 yang awalnya NH2, tinggal kita tambahkan saja. Tambahkan H+1, berarti NH3 plus 1. Ditambah ini air yang telah melepaskan 1 protonnya, sisanya menjadi OH-. Nah, ini memiliki nilai Kb 10 pangkat min 3,19. Oke, sekarang tentukan pasangan asam basa konjugasinya. Ini adalah basa. Asam konjugasinya setelah menerima H+, ini adalah asamnya. Ya. Kemudian air sebagai asam setelah melepaskan H+, maka basa konjugasinya adalah OH-. Ya, jadi ada 2 pasangan asam basa konjugasi dalam reaksi asam basa menurut teori Bronsted-Lowry. Lalu yang kedua, urutkan keasaman pasangan konjugat dari senyawa-senyawa etilamin, dietilamin, trietilamin mulai dari yang terendah. Nah, kita sudah mempelajari ada hubungan antara pasangan asam basa konjugasi. Ya, Ka dikalikan Kb sama dengan Kw. Ya, dari sini, dari persamaan ini kita bisa lihat kalau misalnya suatu asam semakin kuat, untuk mempertahankan nilai Kw ini, maka Kb-nya harus semakin lemah, harus semakin kecil. Jadi asam dan basa konjugasi itu punya kekuatan yang berkebalikan. Kalau basanya semakin kuat, basa lemahnya semakin kuat, Kb-nya semakin besar. Untuk mempertahankan nilai Kw ini, maka K-nya harus semakin kecil. Jadi asamnya akan semakin lemah. Lalu karena di sini datanya dalam bentuk pKb, ingat bahwa Kb ini berbanding terbalik dengan 1 pKb. Kita coba urutkan dulu kekuatan basa. Ya. Kekuatan basa dari yang terlemah. Dari yang terlemah berarti yang memiliki pKb paling besar. 1 dibagi angka yang lebih besar, nanti hasilnya ini akan semakin kecil.
Jadi urutkan dari PKB yang paling besar. Berarti amonia, kemudian setelah itu trietilamin C2H5-3N, lalu etilamin C2H5NH2, dan yang paling basa ini adalah dietilamin C2H5-2NH. Ini adalah urutan kekuatan basa. Sekarang kekuatan asam konjugasinya. Kekuatan asam konjugasi dimulai dari yang paling rendah. Ini urutan semakin ke kanan, semakin basa. Artinya pasangan konjugasinya semakin ke kanan, semakin lemah. Berarti kita tulis urutan pasangan konjugasinya kebalikan. C2H5-2NH ini paling lemah. Asamnya ya. Berarti urutan asamnya kalau kita tulis dalam bentuk asamnya seperti ini. Lalu C2H5NH3+, kemudian C2H5-3NH+, dan yang paling asam adalah NH4+. Jadi coba kita lihat ujungnya yang ini. Ini NH3 adalah basa paling lemah. Maka asam konjugasinya itu adalah asam yang paling kuat. Ya, jadi intinya setiap pasangan asam basa konjugasi punya sifat yang berkebalikan. Kalau asamnya semakin kuat, maka basa konjugasinya semakin lemah. Oke. Selanjutnya, hitung persen ionisasi dietilamin. Dietilamin C2H5-2NH dalam air menjadi C2H5-2NH2+ ditambah OH-. Ini memiliki nilai Kb dietilamin 10⁻³ ya. Ini kita tuliskan seperti biasa mula-mula reaksi setimbang sebesar awalnya 0,1 molar. Kita tidak tahu berapa yang mengalami ionisasinya. Ini yang harus kita cari X-nya. Ini pada keadaan setimbang 0,1 min X. Ini akan terbentuk sebanyak X, ini juga sebanyak X. Jadi di sini kita punya formulanya Kb sama dengan X kuadrat dibagi 0,1 min X sama dengan 10⁻³ Kita cari X-nya. Apakah X-nya ini bisa diabaikan atau tidak? Ingat, kita coba bandingkan. Konsentrasinya 0,1, apakah lebih besar atau lebih kecil dari 1000 nilai Ka-nya? Maaf, Kb-nya. 1000 kali 10⁻³ ini atau ini sama dengan 9,5 kali 10⁻⁴ dikali 1000. Oke, ini sama dengan 0,95. Berarti 0,1 ini lebih kecil. Artinya X-nya tidak bisa kita abaikan. Ya, kita harus cari berapa nilai X-nya. Ya, karena 0,1 lebih kecil dari 0,95, maka aturan penyederhanaan ini di mana X bisa diabaikan menjadi tidak
berlaku. Kita harus menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Jadi ini X kuadrat sama dengan 9,55 kali 10 pangkat min 5 dikurangi 9,55 kali 10 pangkat min 4. Silakan nanti Anda cari berapa nilai X-nya yang saya dapatkan. Sebentar, X-nya kalau punya kalkulator yang bisa menyelesaikan persamaan kuadratnya silahkan gunakan. Kalau tidak, maka gunakan rumus ABC ya, dengan nilai A sama dengan 1, B-nya ini X, B-nya adalah 9,55 kali 10 pangkat min 4, kemudian C-nya minus 9,55 kali 10 pangkat min 5. Jawabannya 9,31 3 lah ya, 3 kali 9,31 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini adalah jumlah dietilamin yang mengalami disosiasi. Coba kita cek seandainya X-nya ini kita abaikan ya. Seandainya di sini ya, jika X diabaikan, maka X kuadrat sama dengan 9,55 kali 10 pangkat min 5 ya, maka X-nya 9,55 kali 10 pangkat min 5 atau bentar 10 pangkat min 3,02 kali 0,1, lalu kita akarkan, dapatnya 9,77 kali 10 pangkat min 3 ini jika X-nya diabaikan. Nah, untuk membuktikan bahwa salah satu patokan selain 1000 kali nilai K-nya apakah lebih besar itu bisa diabaikan, kita juga bisa lihat dari persennya. 9,77 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1 kali 100 ternyata ya, berarti itu juga sama dengan kita mencari persen ionisasi ya. 9,77 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 0,1 kali 100%, hasilnya 9,8%. Makanya ini patokan X bisa diabaikan itu kalau kurang dari 5%, sedangkan ini jawabannya adalah 9,8%. Jadi ini akan mempengaruhi hasil perhitungan. Yang seharusnya persen ionisasi adalah 9,31 kali 10 pangkat min 3 dibagi 0,1 kali 100%. Jadi jawabannya 9,3 ya, cukup jauh. 9,3%. Ini jawaban yang benar ya. Yang terurai 9,31 kali 10 pangkat min 3 dibagi konsentrasi mula-mulanya 0,1 kali 100%. Jawabannya 9,31%. Oke, kita lanjutkan yang D. Tentukan nilai Ka dari pasangan konjugat senyawa trietilamin. Trietilamin punya nilai pKb 3,25 ya. Trietilamin ya 3,25. Kita punya persamaan PKW sama dengan PKA ditambah PKB. Jika PKW-nya ini kan pada 25 derajat Celcius ya, PKW-nya 14, maka PKA
sama dengan 14 dikurangi 3,25. Ini 10,75. Jadi nilai KA-nya sama dengan 10 pangkat min 10,75 sama dengan 1,78 kali 10 pangkat min 11 ya. Ini jawabannya. Silahkan kalau misalnya ada yang belum dipahami bisa ditanyakan kembali nanti ketika kuliah atau boleh ditanyakan di luar waktu kuliah.